Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya infokan dulu ya, memang kajian Zoom dadakan ini memang saya juga nggak bisa paksa tiba-tiba ilmunya ada atau tidak. Memang itu tergantung keadaan dan tergantung Allah memberinya kapan. Jadi memang nggak bisa dipaksa. Ada yang request kan jamaah Ustaz kalau bisa dadakan tiap hari ya. Saya juga pengennya tiap hari, cuman kalau memang belum ada mau bahas apa ya, Pak Eko ya. Baik, jadi ini sebenarnya mengulang dari sesuatu yang selama ini kita pelajari. Ternyata intinya menurut saya, dan Allah juga sudah memudahkan, apapun yang kita lakukan kan sebenarnya. Semua yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan kan intinya kalau Allah tidak mengizinkan untuk menolong kita, kan tidak akan pernah juga terwujud ya Pak Eko ya. Betul. Nah, saya ulang lagi ya, jadi ada 2 ayat, mungkin ayat ini yang akan saya bahas, tapi mungkin nanti kita lihat tambahannya. Ya. Surat 3 ayat 160. Coba silahkan. Surat Al-Imran ayat 160. Ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Baik, Pak Eko. Kalau Pak Eko perhatikan, kan di sini tuh Allah benar-benar sudah memberitahu kepada kita kan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita inginkan, cita-cita setinggi apapun, semulia apapun, kalau semuanya tidak ditolong Allah, toh juga tidak akan terwujud kan Pak? Iya, betul. Kan semua itu, proses perjalanan hidup kita, semua kan mengkerucut kepada pertolongan Allah kan? Iya. Coba deh, misalnya Bapak itu mau menjalani permasalahan dengan kepusingan, dengan apapun, kan intinya sebenarnya, Bapak Ibu tuh fokusnya di mana? Fokus hanya mewujudkan apa yang diinginkan, atau fokus supaya Allah menolong, kan memang nggak ada pilihan kan Pak? Di situ kan Pak. Jika Allah menolong kamu, maka keinginan diwujudkan, tapi jika tidak menolong, maka meskipun kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin pun, kan tetap juga akan ditolong. Betul. Maksudnya, kalau begitu kenapa nggak ditekuni saja ilmu atau syarat apa yang harus dilakukan supaya Allah menolong, kan begitu ya, daripada pusing dengan permasalahan yang dihadapi kan. Toh pusing tidak pusing juga tetap harus memenuhi syarat untuk ditolong Allah kan Pak? Iya. Nah misalnya orang pusing itu mau dipusingin apa? Toh tadi ayatnya kalau Allah menolong tidak ada yang bisa menghalangi, tapi kalau Allah tidak menolong pun kita mau ikhtiar semaksimal mungkin pun tetap tidak akan ditolong, tetap tidak akan cukup. Jadi daripada kita pusing dengan masalah yang kita hadapi, lebih baik kan kita konsentrasi saja, ikhtiar saja bagaimana supaya Allah menolong, kan di situ aja sebenarnya. Iya. Ayo, mau mengeluh, mau pusing, mau emosi, mau seperti apapun, ayatnya jelas. Kalau Allah nggak nolong, ya akan bisa gitu. Betul. Harusnya yang kita persiapkan di dalam perjalanan proses ujian itu adalah bagaimana kita tuh meningkatkan kualitas syarat-syarat yang Allah inginkan agar Allah menolong kita. Jadi goalnya itu ya Allah memenuhi syarat atau tidak, kita ditolong Allah atau tidak, kan begitu aja sebenarnya. Iya. Jadi apa sebenarnya yang kita pusingkan, yang kita bingungkan, kalau memang kita konsentrasinya itu bagaimana supaya Allah menolong, bukan bagaimana solusinya, bagaimana caranya, kan cuma begitu aja Pak. Terus ya? Iya. Jadi orang itu memang oleh setan, oleh iblis itu dibuyarkan pemikirannya, dia tidak berkonsentrasi kepada syarat Allah menolong. Ya, kebanyakan orang hanya fokus masalah saya selesai, masalah saya harus selesai. Nah itu, dan pola itu kan dari dulu kita sudah jalani bertahun-tahun gitu. Iya. Cuma saya mikir, ngapain sih kita bingung? Toh itu Allah sudah menyatakan firman-Nya, sudah jelas bahwa semua itu, permasalahan itu akan terselesaikan kalau Allah menolong, ya kalau enggak ya juga nggak bisa. Jadi kita mau khawatir, mau bingung, mau pusing, kan ujung-ujungnya tetap harus memenuhi syarat ditolong Allah.
Ayo, misalnya Pak Eko panik, bingung, atau kita misalnya frustasi, stres menjalani masalah hidup. Kan tetap ujung-ujungnya bagaimana supaya Allah menolong. Ya kan yang kita pusingkan apa tuh? Malah orang lebih pusing ketika tidak dapat solusi, tapi tidak pusing ketika syaratnya tidak terpenuhi untuk ditolong Allah. Kan begitu sebenarnya. Betul. Jadi konsentrasi kita tuh sebenarnya nggak usah bingung dengan apapun yang dihadapi. Itu semua permasalahan mau berat atau kecil pun kalau Allah menolong beres kan. Iya. Tinggal fokus kita, kesungguhan kita tuh di mana. Ingin secepatnya mewujudkan yang diinginkan atau ingin secepatnya ditolong Allah. Kan begitu sebenarnya. Nah, sudah ke ayat dasar saja kita balik lagi ke pemahaman yang selama ini kita sampaikan. Coba Al-Baqarah 153 lagi. Tapi kita coba kupas ya. Lebih dalam. Surat 153. Meskipun kita udah paham lah semuanya. Ya. Tentu kan menjalani juga kan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Satu lagi surat Al-Baqarah 45 cukup baik. Ya, 45. Dan walaupun engkau Muhammad ayat 45. Oh, 45, bukan 145 yang 45. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kan Allah juga nggak minta sesuatu yang banyak atau yang apa di luar kemampuan kita kan Pak. Itu kan kita bisa lakukan semua kan. Allah cuma minta di dalam menjalani proses agar kita ditolong itu sabar dan sholat. Kan cuma itu kan Pak. Iya. Kira-kira menurut Pak Eko ya, sabar dan sholat. Berarti kan yang ditanyakan kualitasnya ya Pak ya. Iya, betul. Ini tuh kalau kita misalnya ingin meningkatkan sabar dan sholat atau ingin menguasai lah ahli sabar, ahli sholat. Butuh berapa lama sih Pak? Sebenarnya kalau kita ingin belajar hanya dua itu loh itu. Sabar dan sholat. Sebenarnya berapa lama sih Pak? Enggak lama, Tat. Sebenarnya kalau kita niat loh, Tat. Nah iya, makanya kan kalau kayak Bapak Ibu misalnya kuliah S1 kan jelas itu dari SMP kan bertahun-tahun. Nah ini kan Allah cuma minta berarti sabar yang berkualitas, sholat yang berkualitas, sudah gitu loh. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kan akan ditolong. Berarti kan tinggal ditekuni aja di situ. Iya kan? Iya. Sekarang cari solusi apapun. Kan kalau misalnya memang sabar benar, sholat benar, sabarnya benar, sholatnya benar, memenuhi syaratnya kan ditolong terus kan? Betul. Jadi balik aja ke laptop gitu, balik lagi ke basicnya. Tinggal jalani aja. Saya apa udah sabar atau belum? Udah sholat atau benar secara syarat kan gitu aja kan? Ya. Metodologi udah diajarkan kan ke semua yang ikutan ini. Kita udah paham. Jadi nggak usah nanya lagi masalah. Tinggal sabar saya bagaimana, sholat saya bagaimana kan gitu aja kan? Iya. Iya sabar. Nah sekarang coba ya menurut Pak Eko ya. Sebenarnya intinya dari sabar itu apa? Sabar ya berserah diri sama Allah. Ya, intinya itu kan menyadari bahwa kita tuh harus menghormati apapun Allah izinkan kan cuma begitu kan? Iya. Sekarang pertanyaannya Pak menurut Pak Eko ya. Sebenarnya menghormati izin Allah itu ya. Memang mudah atau sulit sebenarnya? Sebenarnya bagi orang yang beriman mudah, Pak. Bagi yang sadar ya Pak. Ya, bagi yang sadar mudah. Menghormati izin Allah itu kan sebenarnya kalau kita sadar dan memang semua apa yang di langit dan di bumi juga milik Allah kan? Iya. Berarti ketika Allah mengizinkan, Allah juga sebagai pemiliknya kan? Sebenarnya untuk menghormati izin Allah kalau kita menyadari, kan harusnya mudah saja kan Pak? Karena ya gimana? Di luar sana kebanyakan yang belum ngaji di ridha Allah, sabar itu kan ada batasnya. Saya kurang sabar gimana Kak? Nah gitu. Nah kira-kira sikap gitu tuh sikap yang ingin ditolong nggak?
Ya enggak Nah, percaya iya. tentang Allah. Kan mau berat, mau sulit, mau seperti apapun, kan memang tidak ada pilihan. Kalau ingin ditolong, ya harus sabar kan. Ya sekarang misalnya orang merasa, aduh saya sabar itu sulit. Lah kan itu kan syaratnya. Lah gimana kita akan ditolong? Padahal kita ingin ditolong kan. Iya. Nah, kebanyakan orang nggak mau melewati fase itu. Nggak mau menjalani kesabaran. Tapi inginnya pokoknya apa yang diinginkan segera terwujud. Kan begitu sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya orang mau di luar sana mau bicara sabar itu sulit atau bagaimanapun. Kan itu syarat. Mau gimana juga. Dan pasti Bapak Ibu juga inginnya kan secepatnya ditolong kan. Iya. Jadi mau berat mau tidak pun karena itu syaratnya. Mau nggak mau orang harus menjalani itu kan Pak. Iya. Nah harusnya cara berpikirnya bukan berat dibalik. Gimana ya caranya? Supaya saya bisa menjadi semakin lama itu semakin mudah jadi sabar. Kan gitu harusnya. Karena memang tidak ada pilihan. Ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Selain kita harus jadi sabar kalau ingin ditolong oleh Allah. Makanya tadi saya bilang. Hakikatnya sabar itu kan. Bahwa kita tuh sadar betul. Bahwa kita tuh benar-benar menghormati apa yang Allah izinkan. Sebagai pemilik kejadian. Nah, di situ sebenarnya ujian antara keyakinan kita kepada apa yang Allah izinkan dan nafsu kita yang ingin segera terwujud apa yang kita inginkan. Kan ini permainan nafsu dan keimanan kan? Iya, betul. Iya, betul. Kalau keimanan keyakinannya sangat lebih besar ketimbang nafsunya, mungkin mau terpaksa mau tidak dia bisa menerima kejadian itu. Iya. Tapi kalau nafsunya lebih besar dari keimanan, ya akan jadi sulit. Nah, justru disinilah proses pembelajaran kita, gitu loh Pak. Iya. Jadi jangan dibiarkan ketika ada kejadian. Oh, tapi kan sulit nggak nerima lah. Katanya ingin ditolong. Kan syaratnya cuma ke sana pintunya. Iya. Jadi kita mau nangis, mau stres, mau bingung pun. Kan pintunya tetap harus sabar. Supaya syaratnya terpenuhi agar Allah mewujudkan pertolongannya. Jadi memang nggak ada pilihan, Pak. Nggak ada pilihan itu artinya Bapak Ibu mau misalnya berontak, mau sakit hati, mau tersinggung, mau seperti apapun. Kan ujung-ujungnya tetap harus menunggu pertolongan Allah masalahnya. Iya. Dan Allah akan menolong kita tergantung dari sikap kita saat menjalani ujian itu. Apakah bersabar, kan sabar dan sholat aja kan di Al-Baqarah 45 kan. Iya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya sudah gitu. Berarti tinggal dicek aja dua itu kan gampang Pak. Kalau misalnya Bapak belum selesai atau Ibu belum selesai masalahnya, ya cek aja itu dulu. Jangan lari kemana-mana harus begini begitu. Kita juga nggak tahu kan Pak. Nggak tahu. Dan kecuali kita mengerti apa maksudnya. Tapi kalau nggak ngerti, ya jalannya dua ini. Karena juga nggak akan bohong juga dua ini kan. Cek saja dan sebenarnya kan Allah juga udah janji ketika kita menjalani benar-benar sudah sabar. Kan hati kita akan dibuat bahagia kan oleh Allah kan. Karena Allah mau orang-orang yang sabar kan Pak. Iya. Jadi tolak ukur ini sebenarnya sudah Allah sampaikan. Makanya saya tuh pas mikir iya ya. Kita cari ke sana ke sini, berpikir sana sini, lari ke sana lari ke sini. Lo intinya cuman sabarnya udah benar nggak, sholatnya udah benar nggak? Kan cuma dua itu aja kan sebenarnya selesai. Iya. Memang mau nyari syarat yang mana lagi? Itu Allah udah mudah. Iya, betul. Kan jelas. Bahkan di sini yang Allah jelaskan di surat 21 ayat 37 coba. 21 ayat 37. Jadi mau gimana gitu loh. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 37. Ya. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Oke, ini kan nafsunya kan Pak. Terus? Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Apa? Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Nah ini. Kan udah jelas kan bahwa Bapak Ibu mau berusaha secepatnya. Oh deadline-nya terus mau gimana? Allah juga sudah menentukan juga keinginannya kan. Iya. Sah meminta menyegerakan. Berarti
udahlah jalani dengan kesabaran, dengan keyakinan, insya Allah. Allah tuh tahu kapan yang tepat permasalahan itu selesai. Allah pun kapan tahu waktu yang tepat bahwa ujian ini berjalan berapa lama. Karena Allah yang mengatur. Ya. Jadi ternyata semua ujungnya, pangkal ujung semua yang kita jalan itu, dalam menjalani itu bukan pinter, mampu atau tidak mampu, sabar atau nggak sabar. Kan begitu kan? Iya. Kalau sabar insya Allah pasti janji Allah benar dan Allah akan menolong kita. Kalau tidak sabar meskipun Bapak Ibu pakai jalan apapun, ya tidak akan selesai juga. Jadi nggak ada pilihan juga. Kuncinya cuma secepat apa Bapak Ibu menguasai sabar, menguasai sholat. Kan gitu aja. Dan itu kita jalani. Suka nggak suka pun kita akan jalani terus gitu loh. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ soalnya Pak. Iya, iya. Bapak Ibu mau nangis, mau gimana pun, ya tetap aja balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Karena semua dikunci oleh pertolongan Allah kan. Jika Allah menolong. Ya. Paham ya? Gini Tat. Kadang kenapa masalah ini kok menimpa saya gitu loh. Kok nggak pernah selesai-selesai habis ini ada masalah ini begitu Tat. Ya itu yang membuat permasalahan malah makin banyak dan makin menimpa dan tidak selesai-selesai. Gitu. Loh kan sekarang makanya saya bilang kita tuh selama itu sadar nggak bahwa semua permasalahan yang dihadapi itu hanya satu kuncinya, pertolongan Allah. Itu dulu Pak, kunci dulu. Sadar nggak? Sadar misalnya. Atau jangan dijawab dulu, mereka sering mikir. Kadang-kadang sadar ya, sadar. Tapi kenyataannya kan pas proses nggak menyadari kan? Iya. Oke, semua orang sadar bahwa kunci dari semua permasalahan yang kita hadapi adalah pertolongan Allah. Setuju Pak? Setuju. Oke, berarti udah nggak usah ada bantahan bahwa semua itu akan di situ. Nah sekarang pertanyaan kedua aja. Berarti fokus kita tuh memenuhi syarat supaya Allah menolong. Atau fokusnya apa yang kita inginkan. Kan cuma di situ. Iya. Kalau fokusnya kepada apa yang diinginkan, ya nafsu kita akan lebih besar dari keyakinan kita. Kebanyakan itu. Nah memang itu makanya orang bermasalah. Tapi kalau misalnya fokus kita memenuhi syarat, agar Allah, apa yang Allah inginkan, saya menjadi sabar. Ya berarti iman kita akan lebih besar. Kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi intinya tuh cuman itu. Jadi orang pusing, orang bingung itu karena memang fokusnya tetap kepada apa yang diinginkan. Bukan kepada syarat yang Allah inginkan. Kan orang pusing itu kan begitu Pak. Padahal tadi sudah jelas. Kelak akan aku tunjukkan kekuasaanku. Berarti tetap Allah yang menentukan kan kapan waktu ujian itu selesai atau tidak. Nah, dan ujung-ujungnya jangan kau minta segerakan. Berarti kan memang syaratnya ya harus menjalani dan dengan penuh kesabaran kan. Dan setiap permasalahan memang ada waktunya dan nggak bisa dipaksa juga. 110 satu ujung. 110. Ayat 1. Jadi sudah mau gimana? Ya. Surat An-Nasr ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, terus bawahnya coba. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, apabila pertolongan, berarti kan memang Allah yang mengatur waktunya kan, Pak? Iya. Dan proses itu kan ada waktunya kan, Pak? Betul. Ayo, menurut Pak Eko, cara apa sampai kita menunggu waktu itu tiba? Ya, kita sabar, kan? Ya iya, makanya nggak ada pilihan lagi kan. Mau pakai apa? Mau maksa-maksa, mau gedor-gedor kan nggak bisa juga. Bisa. Makanya intinya semua manusia yang harus kita jalani. Memang mau apa gitu loh. Paham nggak ya Bapak Ibu? Ya. Jadi intinya kembali lagi saja ke awal. Dari awal itu pas ada masalah tuh Bapak Ibu tuh fokus kemana? Fokusnya apa yang kita inginkan atau apa yang Allah inginkan kan gitu aja kan? Iya. Kalau yang kita inginkan pasti ingin secepatnya selesai, pasti ingin nyaman dengan apa yang dijalani. Kalau apa yang Allah inginkan, Bapak Ibu harus sabar kan gitu sebenarnya.
Iya. Padahal kalau ditarik ke atas pun, memang kita tuh hidup tuh untuk mewujudkan keinginan siapa, kan gitu juga jadi. Iya, keinginan Allah. Ya sudah, kalau begitu konsekuensinya kita tekuni apa yang Allah inginkan, kita tanda kutip korbankan semua nafsu keinginan kita, hanya fokus kepada apa yang Allah inginkan, baru beres masalahnya. Soalnya sudah dibilang kan tadi di surat 21:37 bahwa tetap Allah yang maha berkuasa. Akan aku tunjukkan kekuasaanku. Berarti kan tetap Allah yang megang semua itu. Iya. Berarti kekuasaan semua kan ada di tangan Allah. Jadi sudah Bapak Ibu, hidup itu ternyata cuman bagaimana supaya Allah menolong, karena kuncinya cuma di situ. Yang kedua, secepatnya Bapak Ibu mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan tidak ada pilihan, secepatnya mengikuti apa yang Allah inginkan. Baik, jelas Ya. ini? Ada pertanyaan, Pak? Dan lebih utama berarti kalau misalkan dengan sabar dan sholat berarti lebih utama sabar dulu, Tad. Begitu. Dulu diartikan begitu nggak, Tad? Enggak, bukan itu maksudnya. Lebih utama mewujudkan apa yang diinginkan atau apa yang Allah inginkan. Bukan ke arah sabar dan sholatnya ya Pak ya. Kalau sabar dan sholat kan memang itu paralel menjalani sama-sama kan. Sholat tetap harus dijalani, sabar juga. Cuma maksudnya itu sebagai alarm atau checklist kita. Kalau kita sudah menjalani itu dua-duanya dengan benar, kan nggak mungkin Allah nggak nolong kan Pak? Iya. Kan itu untuk mengecek kita aja. Sekarang kita punya masalah nih, tapi kok nggak selesai, keinginan kita belum terwujud. Ya checklist aja dua itu sebenarnya. Nggak perlu nyari yang bingung-bingung. Kan Allah tuh kasih sayangnya tuh luar biasa. Cuman ngasih syarat dua loh itu. Kan syaratnya cuma dua kan, kalau ingin ditolong kan nggak ada yang lain. Sabar dan sholat. Nah itu kan harusnya ditekuni aja kan bisa selesai itu Pak. Emang mau kemana lagi kan? Iya. Iya. Oh Bapak Ibu mau belajar ilmu apapun ya tetap ujung-ujungnya supaya Allah menolong kan. Betul. Nanti memang dikunci semua itu harus Allah menolong kan. Iya. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau nggak menolong, semampu apapun, sekuat apapun kita ya tetap nggak ditolong. Berarti kan ya udah dikuasai di situ mau apa. Dan itu kan dua doang Pak. Dan dua itu pun bisa dijalani semua sebenarnya. Cuman titiknya kalau saya melihat itu manusia itu pas saat pukulan ujian itu datang, fokusnya tuh kemana? Mewujudkan apa yang diinginkan oleh diri kita atau mewujudkan apa yang Allah inginkan. Kan cuma fokusnya di situ aja sebenarnya. Kalau Pak Eko dari awal sudah, saya harus fokus kepada apa yang Allah inginkan. Oh sabar yang benar, sholat yang benar. Ya jalani aja, udah banget. Jadi sederhana sebenarnya Pak, kalau kita ya ngapain. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang kebanyakan aneh ya. Karena memang iblis kan inginnya menggeser pemikiran Pak Eko kepada apa yang diinginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Makanya kan tiap sholat, kita ketika sholat di Al-Fatihah itu, kan tiap 5 kali itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan, ya itu maksudnya tuh apa sih jalan yang lurus itu yang Allah inginkan, kan begitu kan? Iya. Ternyata mau terima tidak terima semua manusia, Allah cuma ingin kamu bersabar ya saat menjalani ujian. Tapi kalau sudah tiba waktu pertolongan Allah, ya sudah, Bapak Ibu mau ekstrimnya tuh berikhtiar tidak berikhtiar, kalau memang waktunya pertolongannya datang juga gitu loh Pak. Jadi saya ulang ya, orang bermasalah itu secara tidak sadar pasti selalu fokus apa yang saya inginkan. Padahal sudah berulang-ulang Allah berkali-kali ingat kan, kalau engkau terus mengikuti hawa nafsumu maka akan tersesat. Kan hati-hati terhadap nafsu kan berulang-ulang itu Pak. Iya. Karena memang kecenderungan manusia pasti ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Boleh saja, tapi kalau ketika tidak sesuai atau ketika memang belum terwujud, ya nggak usah pusing juga karena konsentrasi kita salah. Tapi kalau konsentrasi saya hanya ingin apa yang Allah inginkan misalnya. Kan jelas tuh sabar dan sholatnya, ikuti aja udah. Sampai benar-benar Allah menurunkan rasa bahagia saat kita menjalani proses ujian. Bukan hasilnya ya, kalau hasilnya kan itu kita juga nggak bisa menentukan. Maksudnya itu
sampai Allah menurunkan proses bahagia. Makanya kan waktu di Al-Fatihah kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Berarti pada saat menjalani kan, Ya. itu jalan yang kau beri anugerah nikmat. Berarti saat menjalani pun harusnya yang benar. Itu sudah diberikan rasa bahagia. Kalau benar itu. Gitu. Paham. Terus ya, baik Om. Ya. Baik. Ya. Jadi intinya disederhanakan lagi pola pemahamannya sudahlah. Apapun yang Bapak Ibu pelajari kan ujung-ujungnya ingin ditolong kan, begitu kan? Ya. Berarti saat proses itu saya ulang-ulang ya, fokuslah kepada apa yang Allah inginkan. Otomatis maka semua apapun yang kita hadapi, insya Allah akan dimudahkan Allah. Ya, berarti semakin lama kita tuh akan semakin fokus kepada apa yang Allah inginkan. Berarti masuk nafsu yang dirahmati kan gitu kan? Ya. Ya kan semakin lama akan Allah ingin sabar, Allah ingin sholat, Allah ingin sabar. Kan semakin lama fokusnya hanya kepada apa yang Allah inginkan kan? Iya. Misalnya cara sabar, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan pas Allah mengizinkan kejadian, kita tuh menghormati kan begitu kan? Iya. Tapi yang kita inginkan malah fokus kepada kejadian itu enak dan tidak enak. Kan ini kita terbolak-balik, Pak. Iya. Begitu. Kan Allah mengizinkan kejadian itu. Maksudnya tuh kan Bapak Ibu tuh Allah ingin supaya Bapak Ibu menghormati kejadian itu kan. Iya. Nah, cuman kita pas dikasih kejadian malah terjebak enak dan tidak enak kan begitu. Nah, itulah. Nah, karena nafsunya itu muncul kan. Ya. Terus gimana jadinya? Ujung-ujungnya ini tetap aja apa yang kita inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Nah, penderitaan terbesar itu kalau kita selalu fokus kepada apa yang kita inginkan. Ya. Kan sudah jelas di surat 22 ayat 52. Coba Pak Eko dibuka. Kan itu jelas. Ya. Kalau selalu fokus kepada apa yang kita inginkan, kan itu sudah jelas. 52 ayat 22. 22 ayat 52. Terbalik. Ya. Kan itu jelas. Ya. 22 ayat 52. Surat Al-Hajj ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jelas ya Pak Eko ini? Ya. Berarti kan kalau kita fokus terus dengan apa yang kita inginkan, yang terjadi bukannya beres kan, Pak? Yang terjadi bukan sama Allah kan? Iya. Yang terjadi apa? Dekat sama setan kan? Iya. Dan ini kan sudah suatu aturan, Pak, yang nggak bisa kita tolak, Pak. Pokoknya kalau orang fokus kepada apa yang diinginkan, ya akan terjadi seperti itu kan? Iya. Padahal ketika kita fokus kepada apa yang Allah inginkan, Allah pun pasti akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau sudah memenuhi syarat ketika kita fokus mewujudkan apa yang Allah inginkan. Iya. Ini kan udah memang nggak bisa dibantah juga. Ketika Bapak Ibu fokus kepada apa yang Bapak Ibu inginkan, dia pasti bermasalah. Dan akan pasti semakin jauh dari Allah. Coba terakhir 43 ayat 36. Iya. Surat Az-Zuruf ayat 36. Ya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang hanya mengikuti keinginannya, terus yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya terus? Dan menjadi teman karibnya. Nah, sudah kan? Pas kan? Maka makanya di situ muncul kekhawatiran, ketidaksabaran, kesedihan, gara-gara selalu berfokus pada apa yang kita inginkan. Loh, tapi kan kita punya keinginan betul, tapi keinginannya ditingkatkan menjadi fokus apa yang Allah inginkan. Karena ketika kita sudah fokus kepada apa yang Allah inginkan, itu udah otomatis kok Allah akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Pasti Allah wujudkan. Ya, coba terakhir 47 ayat 7.
Udahlah, keinginan kita tuh dikontrol dulu, mengontrolnya dengan kesabaran. Nanti Allah pun akan wujudkan apa yang kita inginkan. Oke, ya. Surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Mewujudkan apa yang Allah inginkan. Terus? niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka Allah pun akan mewujudkan apa yang kau inginkan. Kan begitu kan, Pak? Ya. Jadi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, harus lewat apa? Ya, kesabaran itu. Harus melewati apa yang Allah inginkan. Berarti kan yang pertama, apa yang Allah inginkan itu, barulah nanti kita diwujudkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan. Kan begitu sebenarnya. Tapi sebentar, kebanyakan orang kan berpikir, keinginan saya ini mungkin juga merupakan satu keinginan Allah, gitu bisa nggak? Bisa. Nah, tapi sekarang pertanyaan saya, prioritas yang utama yang mana dulu? Keinginan Allah atau keinginan saya? Menurut pribadi, keinginan saya ini ya sama keinginan Allah, gitu gimana? Nah, misalnya kalau belum terwujud, kalau memang itu keinginan Allah, masalah nggak? Ya nggak masalah sebenarnya. Ya nggak masalah keinginan Allah, kenapa kita jadi masalah? Berarti cek aja Pak Eko, kalau kita masalah, bohong kan pasti keinginan kamu kan gitu aja sebenarnya. Gitu ya Dad ya. Nah iya dong kan. Kalau dia tetap ngotot, kok belum terwujud, berarti dia memaksakan keinginannya gitu. Pokoknya tolak ukurnya Pak, alarmnya. Kalau memang Bapak Ibu hanya mewujudkan keinginan Allah, pasti tenang-tenang saja, sabar, berserah diri. Ya nggak apa-apa, kan itu keinginan Allah, bukan keinginan kita. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi salah satu yang harus kita sadari adalah, ternyata keinginan Allah tuh saat Allah mengizinkan kejadian, Bapak Ibu tuh menerima, itu aja sebenarnya. Kan Allah punya keinginan saat mengizinkan kejadian kan? Iya. Pasti keinginannya tuh isinya harus dihormati. Nah, sekarang Bapak Ibu evaluasi aja. Selama ini tuh pas ada kejadian itu menghormati ya. Izinnya Allah. Nah kalau nggak menghormati kan berarti tetap keinginan dia, tetap hawa nafsu dia. Iya dong. Kan nggak bisa dicampur-campur Pak. Kalau memang kita murni mewujudkan keinginan Allah, ketika tidak terjadi ya nggak apa-apa keinginan Allah. Tapi kalau kita tetap ngotot, tapi berdalih keinginan Allah, sebenarnya kan pasti keinginan kita. Ngapain keinginan kita ngotot-ngotot? Iya. Iya. Sampai ke ini? Alhamdulillah, siap. Baik. Kalau gitu, seperti biasa nanti rekamannya saya share. Tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.